yang mana Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz Tribuners ini menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari jalur Gaza pada Rabu 24 Desember 2025. Jadi pernyataan ini diungkap sebagai dalih nih buat menjaga keamanan nasional dan mencegah terulangnya serangan dari kelompok bersenjata. Sekaligus juga menandai dukungan terbuka bagi rencana pemukiman kembali di bagian utara Gaza meski sempat memicu kontroversi politik baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Jadi Katz menilai Tribunars langkah ini tuh diperlukan gitu untuk mencegah kelompok bersenjata memanfaatkan kekosongan wilayah jika Israel ini nanti mundur sepenuhnya. Ia kemudian menekankan bahwa Israel harus tetap memiliki kehadiran strategis di Gaza nih. Alasannya agar mampu mengontrol potensi risiko keamanan, termasuk serangan dari Hamas dan kelompok militan lainnya. Selain itu, Katz menyebut rencana pemukiman kembali di bagian utara Gaza sebagai bagian dari strategi nih buat pencegahan dan perlindungan warga sipil. Menurutnya, unit militer Nahal nih akan membantu mendirikan pos-pos perintis yang tidak hanya sebagai permukiman, tetapi juga untuk memastikan keamanan di wilayah yang sensitif, Tribunars. Dan pemerintah kemudian mengklarifikasi nih bahwa pernyataan Katz ini dimaksudkan dalam konteks keamanan dan bukan indikasi resmi untuk membangun pemukiman baru. Dan dengan penegasan ini, Israel menekankan bahwa perlindungan terhadap warga dan stabilitas wilayah menjadi alasan utama bagi keputusan untuk tetap mempertahankan kehadiran militernya di jalur Gaza. Meski demikian nih, langkah ini menunjukkan adanya ketegangan tribunals antara prioritas keamanan domestik Israel dan tekanan internasional untuk mengikuti kesepakatan perdamaian. Langkah Israel yang tidak akan menarik militer dari jalur Gaza menurut sejumlah pihak nih dianggap bertentangan gitu dengan komitmen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rencana tersebut, kedua pimpinan menekankan penarikan Israel dari Gaza serta penyerahan sebagian tanggung jawab keamanan kepada pasukan internasional sebagai upaya pendukung proses perdamaian dan menjaga hak-hak rakyat Palestina. Namun nih, pada kenyataannya, Israel masih terus mempertahankan kehadiran militernya ya Tribuners di Gaza. Dan alasan ini yang membuat dunia internasional ini memandang langkah tersebut sebagai hambatan bagi proses perdamaian dan penguatan posisi diplomatik negara-negara Arab di kawasan. Dan seiring dengan itu nih, Tribuners, sejumlah personel militer Israel yang ditempatkan di sekitar garis kuning, zona keamanan di dalam jalur Gaza ini dilaporkan menghadapi frustasi di tengah pembatasan ketat operasi militer. Hal ini diungkap langsung oleh seorang letnan kolonel cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF Tribuners yang bertugas di wilayah tersebut. Jadi dalam laporan Ynet News, Tribuners ia mengatakan bahwa pasukan di lapangan kerap berada dalam posisi pasif gitu, meski mencatat berbagai aktivitas kelompok Hamas di sekitar area operasi. Jadi pembatasan tersebut ini dikaitkan dengan kerangka perdamaian 20 poin yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi dalam skema itu keterlibatan militer ini dibatasi dan tindakan ofensif hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu yang telah disetujui sebelumnya melalui mekanisme politik dan diplomatik. Rencana tersebut nih juga mengatur penarikan pasukan, kemudian penerapan gencatan senjata formal, serta pengalihan pengolahan keamanan kepada otoritas transisi yang berada di bawah pengawasan internasional. Akibatnya, pengambilan keputusan militer di Gaza ini juga tidak sepenuhnya berada di tangan komando lapangan Israel. Ketergantungan pada koordinasi dan persetujuan Amerika Serikat disebut memperlambat nih respons operasional terutama di situasi yang berkembang cepat di lapangan. Kondisi ini kemudian memunculkan ketidakpastian tribunals di kalangan prajurit yang bertugas di garis depan. Karena pasukan merasa potensi serangan dapat terjadi sewaktu-waktu nih. Sedangkan pembatasan operasi memberi ruang bagi kelompok bersenjata untuk mempertahankan aktivitasnya. Dan belakangan nih Tribuners, diketahui jumlah tentara Israel yang mengalami tekanan mental ya dan gangguan kesehatan jiwa ini meningkat secara signifikan nih sejak konflik dengan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 lalu.
Hal ini mencerminkan beban berat yang ditanggung oleh pasukan yang terlibat dalam operasi militer berkepanjangan, Tribuners. Dan data resmi dari Kementerian Pertahanan Israel ini menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, puluhan ribu personel militer telah menerima perawatan atas gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD, Tribuners, atau Post Traumatic Stress Disorder, kemudian kecemasan dan depresi ya akibat keterlibatan mereka dalam perang Gaza. Angka yang dicatat ini menunjukkan bahwa sekira lebih dari 31.000 tentara ini udah dilaporkan mengalami cedera kesehatan mental, termasuk gangguan jiwa dan juga stres berat ya, yang berhubungan dengan konflik. Kemudian jumlah yang merupakan lebih dari sepertiga dari total cedera kesehatan mental yang pernah tercatat dalam sejarah militer Israel. Laporan terbaru juga mengungkapkan tren dramatis nih terkait mengakhiri hidup gitu ya Tribuners di kalangan tentara Israel yang merupakan salah satu indikator dampak psikologis perang. Dan seiring dengan itu, Tribuners Menteri Pertahanan Israel yakni Israel Katz juga mengindikasikan kalau Tel Aviv nih akan segera mulai mendirikan pos-pos pemukiman di jalur Gaza Utara. Tapi Katz ini nggak menyebutkan nih daerah-daerah itu secara spesifik gitu. Menurut Katz, lokasi pemukiman baru ini akan didirikan di Gaza Utara pada waktu yang tepat. Dan mengenai tepi barat yang diduduki, Menteri Israel bersumpah kalau pemerintah Israel ini akan terus membangun permukiman dan ini merujuk pada rencana untuk membangun 1.200 unit perumahan baru di permukiman Beit El di utara Ramallah. Jadi Katz ini berkomentar dengan mengatakan bahwa kita berada pada tahap penegakan kedaulatan atas seluruh tepi barat. Nah, seiring dengan itu, tekad yang digaungkan Katz tersebut ini tampak pada aksi yang ditampilkan oleh tentara Israel di lapangan nih, Tribuners. Jadi di Gaza Utara, kendaraan militer dan bulldozer Israel ini memasuki kamp pengungsi Jabalia, tempat pasukan Israel yang semestinya ini mundur ya, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata. Kemudian pelanggaran gencatan ini secara terus-menerus dilakukan oleh pihak Israel, Tribuners. Di kota Gaza, kendaraan militer yang ditempatkan di zona kuning yang dikuasai Israel ini melepaskan tembakan ke arah permukiman penduduk di wilayah timur kota. Dan terkait itu, syukurnya tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Kemudian tentara Israel ini juga dilaporkan menyerang jalur Gaza Selatan dan juga maju ke kamp pengungsi di Gaza Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.